Don, Yo. ini di 1 minggu kita akan keluarin 2 kali lamtur nih, Don. Iya, Ini kan? kenapa, Don? Kenapa masalahnya? Kita itu karena keinginan publik pertama, kedua emang kita nggak ada kerjaan. Oh, begitu ya? Bukannya karena ada memang pembahasan yang harus kita juga Oh angkat harus lagi. dong. Kita angkat lagi karena memang ini menurut gue sih menarik sih. Ya, sangat menarik. sangat. Ya ada apa? Ada komentar dan juga ada yang namanya juga komunikasi dari Duara dari teman-teman staf pelatih timnas Betul. ya terkait dengan Andrew dan Suni. Iya. Tambah lagi ada juga anonim yang ngirim DM ke gue. Nah, itu Abang nggak dikirim DM ya? Itu menarik. Coba cek deh DM abang tuh banyak DM. So, Saya nggak pernah ngeliat sih ya, jarang juga. Emang banyak banget, Don, lagi banyak, malas gue buka. iya itu kadang-kadang request yang nggak kebaca. Betul. Nah ini ada DM cewek. Ini menarik. Keles. Ya kan cewek ini. Oke. Iya, Abis. Jadi ini menarik, Don. Ketika lu bilang ada DM-an itu, ini menarik ya. Nonim ya. Ada sebenarnya. Ada, tapi bukan, maksudnya gini, dia nggak diragukan lah nama aslinya. nggak menggunakan nama asli. Oke. Nggak menggunakan nama asli. Dan itu menarik ya. Apa yang lu sampaikan ke gue, ntar lu sampaikan juga ya. Pasti. Ke netizen, dan ini sangat menarik. Nanti coba tunggu apa yang akan kita bahas. Orangnya sih nggak bilang tolong jangan dipublish, tapi tipis-tipis aja kalau mau publish. Makanya untuk menghormati dia, kita tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Kalau ketebelan, tolong ingetin kita. Maksudnya make up-nya kalau ketebelan. Tapi thank you banget. Ternyata ada respon juga dari staf pelatih timnas juga ada respon gitu terkait dengan ada klarifikasi lah. Ada klarifikasi dan inilah kenapa akhirnya banyak banget pecinta lamtur. Betul. Jadi memang sebenarnya kita ini juga ada ini sebenarnya untuk juga sedikit bisa apa ya? Kontrol sebagai kontrol juga. Ya, supaya apa ya, harapan dari publik futsal ya, pecinta futsal bisa apa ya, bisa terakomodir gitu di sini. Benar sih? Ya untuk pokoknya yang penting tujuannya adalah positif. Benar. Untuk perbaikan futsal ke depannya. Betul. Ya. Dan dengar Coach Hasim Jani lagi sakit. Oh ya? Gue baca Instastory Mas Dimas tadi. Oh, oke. Mudah-mudahan kita sembuh ya. Sembuh. Coach Hasim memang juga cuaca juga lagi ekstrim banget nih. Parah. Panas, hujan, kayak gini. Jadi memang semua juga harus menjaga apa kesehatan masing-masing. Terus terang juga kita juga hari ini kan harusnya latihan nih. Ada 2 pemain kita juga sakit, Don. Kurang enak badan. Jadi memang ini masalah cuaca emang lagi ekstrim banget. Ya, harus banyak-banyak minum suplemen, istirahat, vitamin, istirahat. Makan juga yang bagus. Benar, setuju. Ya, olahraganya juga dijaga. Makanya jangan marahin kita kalau sambil makan. Betul. Karena itu penting. Tapi kalau kita sakit siapa yang ngomongin lagi? Kita ngomongin perlu energi, Don. Iya nggak? Perlu energi. Jadi ya nyari excuse banget sih. Ya itulah. Oke, Don. Oke. Yuk, jangan tunggu lama lagi, kita mulai lagi. Jangan tunggu lama-lama. Oke. Di pembahasan pertama. Pembahasan pertama terkait dengan komentar dari Andrew di konten terakhir Lamtur yang cukup menarik. Oh, banyak juga ya. Belum lihat lagi ya. Ada lagi yang baru ya? No Andrew, no party. Mana nih dipotong belum Bang Lojul sama Bang Fi. Nggak apa-apa. Bos kenapa Guntur nggak kelihatan? Suka nih kalau nah ini Indra Rashid juga kayak perlu dibahas ya. Betul. Bagus nih. Baca dong. Ntar. Kita ngebahas Andrew dulu apa Indra Rashid? Indra Rashid dulu lah. Oh, Indra Rashid. Oke, Indra Rashid, makasih. Udah komen gini, Coach, kalau nggak salah, tolong dicek lagi. IBL itu tiap klub bisa pakai maksimal 2 pemain asing dengan subsidi langsung dari federasi. Jadinya kalau nggak secara langsung menggaji pemain, jadi klub nggak secara langsung menggaji pemain tersebut entah maksimal $4.000 atau berapa untuk selain 2 pemain asing. Mungkin bisa jadi solusi buat klub Liga Pro buat menggaji pemain asing secara finansial. Ini benar, udah gue cross check. Benar di IBL itu semacam ada subsidi pemain asing. Oke. Ini menarik, ini bagus. Menurut gue jadi memang merata jadi seluruh tim menggunakan pemain asing walaupun harga segitu pasti kalau di futsal ya so-so lah. Nggak terlalu berkualitas mungkin ya. Ya Iran tanggung lah. Ya. Iran tanggung atau Thailand atau bule-bule jalan jaksa. Bule Kemang, bule jaksa. Ya gitu deh. Ya jadi mungkin bisa masuk juga sih angka segitu, bisa. Ada beberapa yang bisa kok. Dulu waktu siapa sih yang pemain asing famos yang dipinjemin ke Halus yang nggak sempat main ditangkap sama imigrasi nggak boleh main, itu juga kalau nggak salah segitu doang kok. Yang agak kecil orangnya. Iya, yang kidal. Homet apa siapa lupa. Pomet. Rambut. Ya, thank you buat Indra Rashid. Jadi mudah-mudahan ini juga didengar sama yang berwenang dalam hal ini. Polisi dong yang dalam hal ini
Benar juga nggak salah. Yang berwenang polisi. Artinya yang memiliki kebijakan, yang memegang penuh Nggak kebijakan. benar polisi, tapi polisi FFI. Oh, oke. Polisi Polisi FFI. Federasi. Oke. Coach, kenapa Guntur nggak kelihatan sama sekali di AFF, bahwa bahkan pas penyerahan piala pun nggak ada, Anzar Rizal aja ada. Nggak emang? Iya, tanyakan saja kepada manajemen dari BTS ya. Karena kami tidak mau sembarangan berbicara kalau tidak ada fakta-fakta yang bisa kita sampaikan. Betul. Begitu. Betul. Atau DM aja langsung ya. Atau bisa Jangan- aja Guntur emang nggak kepake dan pengen Iya. pindah ke Pendekar, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, justru kalau menurut saya, kalau emang udah tidak terlihat dalam tim, ya itu pasti kalau namanya pemain profesional, kalau nggak dipecat, dicoret, ya mungkin Iya. mengundurkan diri. Betul. Gitu aja. Ya. Gitu. Tapi kita nggak ngomong dia kenapa. Kita kan cuma berasumsi aja. Iya. Kalau Guntur mau komentar silakan. Silakan minta komentar juga kayak Andrew ya, jadi kita bisa Gitu. enak mengangkat lagi. Betul. Sebelum masuk ke Andrew, ada lagi nih Bang. Apa tuh? Krisna Akur. Mm-mm. Langsung dibales banyak nih, 7. Harusnya dicoret untuk Boy. Penampilan nggak terlalu menonjol kalau Iya. waktu di BTS. Perannya bisa diganti Brian nih. Kita lihat. Sekarang- Wah, Mending mending Brian. Brian sama Iqbal jadi flank kanan. Untuk Boy itu jadi pembeda. Saya nggak setuju kalau untuk dicoret. Untuk Boy nggak akan pernah dicoret, dan konsep pelatih untuk main di back daripada mulut lu. Bener nih, setuju. Bener, setuju. Setuju Bang, defense-nya juga biasa aja. Secara speed menurun dan kurang efektif. Untuk Boy soalnya udah klop. Iya. Terkait dengan untuk Boy gimana? Ya jadi sekarang juga tetap pro kontra ya. Kalau menurut gue begini, setiap pelatih itu punya skema permainan sendiri. Punya selera juga. Punya selera juga, dan juga punya istilahnya kebutuhan untuk timnya, Don. Betul. Mungkin kalau kita lihat mungkin dari segi defense, betul itu ya. Setuju. Ada beberapa yang bilang memang segi defense dari Runtuh Boy tidak terlalu bagus. Saya juga setuju. Saya sepakat untuk itu. Tapi Runtuh Boy itu pemain penting yang bisa dimasukkan di dalam hal-hal krusial dalam lapangan. Don. Momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu. Karena emang dengan skillnya yang memang menurut saya bisa menarik perhatian beberapa pemain lawan, dan itu bisa membuka ruang gerak bagi teman lainnya. Betul. Rekan lainnya. Dan menurut saya itu kembali kepada pelatih. Iya. Kita boleh berasumsi, kita boleh mengatakan apa yang menurut kita tidak baik mungkin dari sisi Runtuh Boy, tapi kalau pelatih membutuhkan ya kita harus memberikan apa ya, kepercayaan sepenuhnya bagi pelatih. Betul. Menurut gue begitu ya. Kalau gue jadi Hasim Zadeh, Runtuh Boy tetap gue bawa. Tapi seperti yang Abang bilang, bahwasanya dari segi kemampuan individu untuk offense luar biasa. Memang defense, tapi ini defense yang sekarang lebih benar, lebih bagus lah ketimbang yang dulu banget. Betul. Jadi kalau tipikal dari Runtuh Boy yang sekarang ini, kalau menurut gua jauh berbeda. Betul. Ketika siapa yang terakhir timnas Ken. Kensuke. Ketika Kensuke megang tim, ini udah kelihatan bahwa karakter dia ini juga bisa dipasang untuk bertahan. Betul. Ya. Tapi kalau di era pelatih sebelumnya, Runtuh Boy memang benar-benar yang Dikasih namanya kebebasan banget. Dikasih kebebasan, free roll bermain, dan memang nyatanya tidak begitu bagus dalam bertahan. Betul. Nah, ketika era Kensuke, dan kita juga sama-sama melihat bahwa memang seorang walaupun di futsal memang dikatakan bahwa tidak ada yang namanya tim inti, tapi di era Kensuke pun juga dia bukan pilihan selalu menjadi pemain paket pertama. Betul. Paket kedua atau ketiga. Artinya memang ini dibutuhkan ketika momen-momen tertentu. Betul. Seperti itu. Setuju. Nah, terakhir nih, sebelum ke Andrew, kami percaya dengan Pak Ari bisa kembali ke jalan yang sebenarnya seperti dulu lagi. Gile. Amin. Semoga Famos kembali lagi Gue ya. juga nungguin banget Pak Ari. Iya. Siapa tahu di kontak. Makanya lo ngomongin bagus-bagus dong. Angkat. Aduh, jilat gak ya? Oke, Ya. sekarang the last comment dari Andri Kustiawan. Tapi ini lu udah confirm belum kalau ini benar Andrew? Benar. Ini coba diklik dulu balasannya apa nih? Gue belum baca. Tetap semangat. Oh, oke. Oke. Ya, baca Don. Mohon maaf sebelumnya ya Bang. Justru saya kaget dapat kabar dari manajemen sama media dari BTS jadi 6 pemain. Dan mohon maaf juga saya sendiri nggak bilang alasan kelelahan di staff yang di timnas ke staff yang timnas. Nah, ini menarik karena pemain juga nggak merasa kelelahan. Dengar-dengar juga Andrew udah siap di sini ya. Udah siap untuk berangkat dari Jogja. Kenapa bisa ada kalimat atau kata kelelahan? Sebetulnya gue sendiri chatan sama manajemen atau dari owner. Nah, sepertinya, tapi itu owner belum juga yang merupakan juga manajer timnas ya. yang manajer timnas juga. Nah, sedangkan itu memang belum ketahuan siapa pemain yang tidak berangkat atau batal ikut lagi antara ya artinya emang nggak jebut nama. Jadi di situ. Nah, kebetulan juga berapa malam ya? Dua hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu dari staf pelatih timnas DM terus langsung gue telepon. Menanyakan siapa yang ngomong kelelahan karena dari staf pelatih timnas tuh nggak bilang kelelahan. Nah, jadi ya gue bilang bahwa itu dari manajemen BTS dan ya udah berarti memang dari staf pelatih timnas tuh nggak ada omongan kayak gitu. Cuma yang menarik ada DM itu tuh. Iya. DM itu mana sih? Coba lupa gue. Bentar handphone gue. Tapi ini masih ada kelanjutannya bukan sih yang ngomongannya si tadi belum sampai habis loh.
yang ngomonginnya si Andrew? Udah habis. Udah habis ya? Mohon maaf. Ini baca selengkapnya belum? Udah, baca selengkapnya tuh. Oh iya. Masih banyak dong. Ya ampun. Justru saya nungguin tanggal berapa gabung ke Jogjanya, tapi taunya udah dicoret. Iya. Tapi apapun keputusan dari pelatih, saya dukung buat kemajuan futsal Indonesia. Respect buat Andrew Buat ya, kalimat Andrew. terakhir. Iya. Oke, nanti pendapat abang, pendapat saya. Iya. Oke, tapi kita bacain dulu DM dari anonim. Ya, silakan. Dari Bjorka. Bjorka. Ini dari Bjorka. Bjorka yang membocorkan. Aduh, mana semua masalah. Mana ya? Oh, ini dia. Ayo, baca Bjorka. Jadi Silakan. gini. Nih buat anonim biar sama-sama enak aja. Kita bacain nyerempet-nyerempet. Jadi sebetulnya kata anonim ini, sebetulnya pemain itu diminta tanggal 15 bergabung. Iya, terus? Pemain BTS ini minta tanggal 15 gabung. Tapi staf pelatih timnas Ini pemain BTS maksudnya semuanya ya? Iya. Keseluruhan ya? Bukan, yang terpilih aja? Yang terpilih. Oke. Yang terpilih berarti 6 orang itu? 8. Oh, 8. 8. Oke. Nah, tapi sayangnya dari manajemen pelatih, bukan dari staf pelatih timnas, dalam hal ini Sayan, tetap pengen tanggal 13 September. Nah, ada statement kalau gabungnya tanggal 15, kemungkinan timnas akan pakai yang ada aja. Yang ada. Artinya yang kemarin Tanpa pemain BTS. MNC itu ya? Betul. Oke. Dan dari pihak BTS nggak semuanya bakal dan ada statement dari pihak BTS katanya nggak semuanya bakal masuk, paling cuma 4-5 pemain aja katanya gitu. Nah ini gue agak-agak rancu nih. Ya, berarti mereka udah apatis ya dengan pemain yang ada itu, nggak semuanya akan terpilih. Jadi udah berasumsi lebih dulu ya? Ya betul, itu jadi dari situ. Nah ini sebenarnya sekian, terima kasih, tidak untuk dipublish ya coach, biar jadi konsumsi pribadi aja, bla 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 segala macam. Nah jadi sebetulnya kayaknya kalau gue baca ya, kayaknya memang ya pemain-pemain BTS ini kan memang kalau dari ini gue dari sudut pandang gue ya. Kalau gue ngelihat jadwal yang mereka lakukan, terus mereka juga jedanya segala macam, itu kayaknya memang intensitas tinggi. Ya, seperti yang diutarakan oleh owner. Tapi di satu sisi, gue melihatnya juga dari pihak staf pelatih timnas, ini juga kayaknya udah siap jika katakanlah beberapa pemain-pemain BTS yang mungkin secara ini udah ada penggantinya, itu nggak ada masalah kalau nggak gabung. Itulah makanya Suni dan Andrew yang notabene masuk pemain senior dong bang, berarti masuk pemain senior itu mungkin masih aman untuk digantikan untuk diregenerasi. Memang perdebatan sangat banyak nih. Ada yang setuju dan ini menarik. Sebetulnya sih kalau gue pribadi ngelihatnya gini, pemain timnas yang sekarang nih, yang ada sekarang nih, termasuk dengan 6 pemain ini, menurut gue ini new generation bang. Di luar Nazil. Kalau gue bilang dulu apa? Golden era. Golden era. Iya, itu udah sering abang utarakan tuh. Dan memang kayaknya Coach Hasyim Zadeh ini yang gue lihat pengen punya pemain yang bisa 2 posisi. Sedangkan kita tahu bahwasanya baik Suni maupun Andrew mungkin secara kebutuhan permainan gaya Hasyim Zadeh tidak terlalu cocok kalau gue pribadi. Walaupun gue yakin mereka juga kalau misalnya dikasih kesempatan pasti akan ngelakuin yang terbaik. Nah itu yang jadi perdebatan karena Suni adalah pemain terbaik liga, kenapa nggak masuk timnas? Dan Andrew termasuk top scorer Piala AFF antar klub bersama Samuel Eko. Kenapa nggak masuk timnas? Itu yang mungkin, walaupun nggak ada rumusnya pemain terbaik harus jadi pemain timnas atau top scorer harus jadi pemain. Nggak jaminan. Nggak jaminan, semua kembali lagi kepada keputusan dari pelatih. Dan gue sangat menghormati itu, karena kan kita pelatih nih. Kita pelatih kan juga nggak mau diintervensi dong sama siapapun gitu. Tapi di satu sisi gue salut sama staf pelatih timnas juga yang udah udah communicate ya. Mungkin staf pelatih timnas mungkin ini kali nggak punya nomor abang. Ya, mungkin kalau ke saya mungkin lebih segan kali ya. Karena kan dari segi senioritas mungkin saya lebih senior ya. Betul. Nah, itu versi lo Dem. Ya, silakan abang. Oke. Kalau versi saya, mungkin kalau untuk kalimat dari kebutuhan pemain itu, yang tahu adalah pelatih, gue setuju, gue sepakat. Sangat sepakat.
Kalau untuk regenerasi, gue juga sangat sepakat. Oke. Ya. Tapi ada satu hal menurut saya mungkin yang agak sedikit banyak pertanyaan dari netizen, kalau memang mereka ini tidak masuk dalam skema permainan dari Hasyim Zadeh, karena udah mendapatkan mungkin ya pengganti yang cocok, yang pas ketika dia main sikap, kenapa pemain ini dipanggil untuk memasuki pelatnas atau TC seleksi timnas gitu loh. Sebelumnya, ya kan? Nah, artinya akan menjadi mengecewakan pemain yang dipanggil dan diberikan kesempatan untuk bersaing dengan pemain lainnya. Sehingga padahal mereka mungkin masih mempunyai keinginan untuk bisa membela timnas. Nah, terus ada juga asumsi dari beberapa orang yang menanyakan ke saya, mungkin memang karena tim ini tim juara, mungkin juga ada rasa ketidakenakan karena manajernya juga adalah manajer BTS yang menjadi manajer tim nasional. Owner BTS dan manajer timnas. Betul. Sehingga akhirnya diberilah kesempatan untuk pemain BTS lebih banyak yang dipanggil. Gitu loh. Ini kan hal-hal mungkin kan menurut gua hal-hal yang wajar ketika orang berasumsi seperti ini, Don. Sering tuh ya, betul. Sangat wajar Sangat gitu wajar. loh. Ya pantas lah, misalnya akhirnya yang banyak adalah main BTS. Ya pantas lah manajer timnasnya juga dari BTS kok. Sama lah kayak dulu Famos. Ya. Pak Ari. Pelindo. Elektrik PLN. juga ya sama ya. Manajer kan juga dari ini. Yang bola. Begitu. Jadi akhirnya itu asumsi itu terjadi, Don. Betul, wajar. Omongan itu jadi bola liar di mana-mana. Gitu loh. Nah, tapi akhirnya ketika pada saat ini terjadi, pemain yang memang akhirnya tidak dipanggil padahal dia adalah tim yang juara, ya kan? Memang akan menjadi pertanyaan. Nah, memang kembali kepada masalah pelatih. Kalau pelatih emang udah merasa ada pemain yang sudah bisa menggantikan peran dari kedua pemain ini, itu sah-sah aja. Iya, betul. Gitu loh. Setuju. Tapi harusnya diberikan yang namanya jawaban yang tepat untuk ketika mereka ini tidak jadi dipanggil. Klarifikasi. Itu mungkin yang diinginkan netizen. Minimal ada informasi terkait kenapa dua pemain tersebut yang tadinya dipanggil malah jadi batal dipanggil. Iya, dibatalkan untuk dipanggil untuk seleknas, ya kan? Ini memang. Ini kalau kita berbicara masih seleknas, Don ya? Masih. Belum terakhir kan? Belum. Sekarang kan 16. Nah, itu dia. Maksudnya begini, kalaupun memang ini adalah masih seleknas, kalau saya menurut hemat saya, kalaupun dia tidak masuk di dalam nominasi mungkin yang menjadi keinginan dari pelatih, nggak apa-apa libatin dulu aja tanggal 15 ini masuk TC. Nah, pada saat pencoretan terakhir, ya coret. Tuh. Menurut gue begitu lebih etis, Don. Jadi artinya menghargai pemanggilan itu, Don. Dan pemain juga diberikan kesempatan untuk bersaing. Ya walaupun akhirnya dicoret, mereka puas. Iya, minimal dikasih kesempatan. Iya, itu menurut saya mungkin salahnya cuma di situ. Nice. Bener sih. Gue pikirnya masuk logika sih. Tapi kalau yang saya teleponan sama staf pelatih timnas mengatakan bahwa memang Coach Hasyim Zadeh memang mengatakan tidak sesuai ya. Iya, mengatakan memang karakter permainan mereka udah nggak sesuai. Mungkin Hasyim Zadeh juga pasti nonton lah ya pertandingan di AFF antar klub. Tapi sekali lagi ya kalau gue tadi yang abang bilang tuh bola liar ini yang akhirnya menjadi kemana-mana. Ditambah lagi ya sorry to say kita kan punya konten yang menjadi wadah yang dimana orang tuh DM kita tuh banyak banget yang minta untuk ngebahas apapun itu. Apapun ada pemain ini bang ini ada yang ngadu ya kan, makanya kan bahkan ada pengaduan ada yang belum dibayar. Tapi sekali lagi kalau lu semua di kolom komentar minta undang pemain atau apapun, gua bukan nggak mau ngundang. Ini jawabannya, Don ya. Jawabannya adalah kita ini di sini memang ingin semua orang yang kita undang tuh berani ngomong terbuka, Don ya. Berani ngomong terbuka sehingga akhirnya yang namanya misteri di futsal ini baik di manajemen tim, di perusahaan sendiri semuanya bisa terbongkar dan ujung-ujungnya itu bisa perbaiki sama-sama. Betul. Nah, kalau nggak berani ya buat apa kita undang kemari, Don? Benar. Mudah-mudahan sih ada komunikasi yang baik ya antara semua elemen. Artinya gini, memang sih nggak semua orang harus tahu, tapi untuk membuat trust media, trust sponsor, hal-hal seperti ini jangan sampai nantinya ada pikiran-pikiran atau asumsi-asumsi negatif yang mengatakan misalnya ternyata futsal ada pemain titipan. Padahal kan pemain titipan kan pemain Thailand. Ada kan namanya titipan kan, ya kan? Jadi begini, Don. Kalau gue melihat begini ya. Ketika kita memakai pelatih asing, artinya setiap pelatih itu menurut saya nih nggak bisa diintervensi, Don. Pelatih kepala itu. Pelatih kepala. Yes. Karena apa? Ketika ada intervensi dari manajemen tim atau manapun juga, tentunya akhirnya dia itu terganggu. Sehingga tidak bisa maksimal. Betul. Karena ketika dia kalah atau timnya kalah, dia bisa berdalih pemain titipan, ya kan gitu. Nah ini mungkin yang akhirnya dicegah oleh Hasyim Zadeh dengan tidak mau sampai hal itu terjadi. Gitu, Don.
Dan gue sepakat kalau memang kita yang namanya pelatih harusnya bukan cuma pelatih asing aja. Ya, pelatih lokal pun juga harusnya sama. Betul. Tidak boleh diintervensi. Tanggung jawab itu penuh untuk pelatih yang memegang tim. Kalau gagal patut dievaluasi. Betul. Gagal lagi pecat. Itu udah jadi risiko. Betul. Gitu loh. Tapi kalau akhirnya ada intervensi dari eksternal kali ya, eksternal tim ya, bukan internal ya. Nah ini menurut gue yang membuat akhirnya semuanya jadi berantakan. Dan bersyukur buat Hasyim Zadeh, kalau saya bilang nih, saya pondasi tim Mas ini udah terbentuk dari zamannya Kensuke Don. Betul. Setuju. Dan ini tinggal cuma 1, 2, 3 orang doang kok yang dia replace, ya kan? Diganti. Tinggal kalau gue bilang sih dipertajam sih sama Hasyim Zadeh kelihatan. Iya, karena apa? Karena pasti ya yang namanya pemain yang diambil Kensuke, mungkin ada beberapa yang tidak cocok dengan karakter dari kayak main Hasyim Zadeh. Nah, itu mungkin yang diganti. Betul. Tapi secara ini ya, secara apa sih? Kalau menurut gue secara filosofi yang udah dimainkan, pondasinya sudah ada. Betul, setuju. Dan itu aja orangnya. Setuju. Gitu. Nah, gue berkomentar ya terkait dengan itu. Gue sangat respect dengan Coach Hasyim Zadeh dan juga staf pelatih kayak Sayan, lalu juga Bang Adil Lesmana, terus juga Dedi segala macam terkait dengan apa yang mereka bangun sekarang dengan Coach Hasyim Zadeh. Kalau gue dengar juga tentang Coach Hasyim Zadeh ini juga mental pemain justru membedakan nih Bang. Betul. Mentalnya lebih kuat lagi nih. Ini terlihat di pertemuan kita terakhir dengan Thailand. Betul-betul kelihatan lah mental anak-anak ini betul-betul udah level Asia lah. Tinggal bagaimana sebetulnya konflik-konflik kecil kayak gini nih bisa diminimalisir, benar nggak? Supaya konsentrasi tim ini udah mengarahnya udah ke pertandingan aja, supaya jangan sampai deh. Kalau menurut gue sih harusnya komunikasi kayak pemanggilan itu jangan sampai taunya dari media gitu loh. Iya. Ya jadi kalau dari manajemen klub mungkin masih oke lah ya. Karena memang kan suratnya ke klub untuk pemanggilan pemain ini. Ntar klub juga akan memberikan informasi ke pemain tersebut. Ya. Nah ini memang menjadi sebuah catatan khusus. Seharusnya memang ada media advisor-nya si federasi ya. Kalau gue lihat kan galeri ini udah sangat akrab dengan federasi ya. Ya cepat informasi didapat. Betul. Gue berharap sih galeri futsal nih juga bisa menjadi corong yang baik juga buat Federasi Futsal Indonesia. Ya. Karena kan aksesnya sekarang mudah Bang. Mereka juga dibawa ke Jogja segala macam. Jadi ya kita sih senang-senang aja karena akhirnya federasi terbuka untuk media. Nah, tinggal bagaimana medianya juga bisa menyampaikan karena media ini adalah penjembatan Bang. Betul. Antara apa yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan dilakukan oleh federasi ke pecinta futsal Indonesia. Iya. Artinya semua memang perlu kerjasama yang baik ya Don ya. Benar. Terus kembali kepada masalah tim nasional Don. Gue sih melihat sekarang ini bagaimanapun yang dilakukan oleh Hasyim Zadeh tadi yang lu katakan bahwa mentality karakter buildingnya sekarang lebih bagus. Betul. Dan memang kalau gue lihat juga yang tepat sekali yang lu bilang tadi karena apa? Tipikal kayak cara-cara orang-orang Iran mentalnya mengarah ke sana. Betul. Satu lagi Don. Sekarang ini kita dengan pelatih yang pernah menjadi juara juga di Piala Asia. Bahkan pernah megang di Piala Dunia. Dan ini pemain ini juga menurut gue dia negaranya pelatih ini Iran ini menjadi kekuatan di Asia. Udah dunia. Yang sebelumnya kita tahu memang Kensuke ini Jepang, tapi sekarang ini kita justru malah lebih beruntung. Naik level. Nah, kita berharap memang dengan mentality champion yang ada dalam diri seorang Hasyim Zadeh bisa itu turun Setuju. kepada pemain Indonesia. Setuju. Gitu. Jadi ya kita berikanlah yang namanya tanggung jawab penuh kepada pelatih, nggak usah terlalu diinin dulu. Iya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Iya, pokoknya gue berharap yang terbaik sih. Kita berdua ya berharap yang terbaik. Semua mungkin masyarakat Indonesia. Dan nggak ada masalah-masalah lagi yang sifatnya bisa mengganggu konsentrasi. Dan sekali lagi kita juga di sini sifatnya jembatan lah ya. Penjembatan antara bagaimana sih suara publik. Jembatan Ancol ya. Aduh, serem dong. Serem. Itu sih yang kita harapkan bisa lebih membaik lagi dalam hal komunikasi. Itu. Oke, itu. Jadi buat Suni, buat Endro dan juga buat sisanya lagi 8 pemain yang tercoret, tetap semangat. Ya, masih panjang karirnya, masih bisa kembali lagi ke tim nasional. Ya. Yang penting pada saat di kompetisi reguler nanti tunjukin lagi kualitas kalian. Dan ingat kalimat terakhir dari Andrew, tapi apapun keputusan dari pelatih, saya dukung buat kemajuan futsal Indonesia. Ya. Itu. Salut dia. itu.
respect buat Andrew yang udah berbesar hati. Ya. Kita tahu bahwa apa yang dia lakukan selama masa jadi pemain itu juga sangat luar biasa. Banyak piala, gelar individual dan juga tentu gol-gol untuk tim nasional futsal Indonesia. Dan kita berharap Suni juga mau bersuara untuk kita. Jadi kita angkat lagi. Suni, mana Suni Rizky yang saya kenal? Seorang kapten yang bisa berbicara. Agak berat sih kalau Suni sih. Suni, ya sudahlah Sun ya. Kalau Andrew kan boys will be boys gitu kan. Betul. Oke, itu dia. Next kita akan kembali sekarang membahas masalah yang ringan-ringan, Bang. yang ringan dulu sekarang. Yang ringan apa? Ya, nggak ringan-ringan banget sih. Tadi udah agak berat tuh. Ya, jadi Alvaro Martinez kan udah positif. Positif COVID. No, hamil. Hamil. Alvaro udah positif jadi pelatih pendekar. Dan ini kan yang bocor kita juga awalnya kan ya. Ya, salah Antara satunya Hami kita. dan juga Betul, Alvaro, kan? betul. Ya, jadi kalau dari Atta tuh kita butuh pelatih yang benar-benar ngerti kultur futsal kita di Indonesia, mulai dari gimana keseharian, makanan dan itu tuh main Indonesia. Gitu. Ini menarik sih karena nggak genap satu musim sebetulnya karena Alvaro harus terhenti karena COVID kan, Liga Indonesia kan. Iya. Nah, jadi si Alvaro sendiri waktu babak Final Four tidak bisa mendampingi SKN saat itu. Dan akhirnya SKN juga jadi runner up. Tapi yang menarik siapakah pemain-pemain yang akan dibawa oleh Alvaro? Iya nih, gosip-gosip ini mantan-mantan SKM mau dibawa semua kan? Ya. Jangan-jangan Ayun dibawa lagi nih, Ayun. Waktu zamannya dia Ayun belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada. Oh, itu zaman DH ya? DH. Zamannya DH ya? Betul. Oh, benar. Jadi kalau karakter Alvaro sebetulnya sih nerimo ya. Berarti kalau ngomong kayak gitu nih, gue tahu nih. Dewa Rizky. Bisa jadi. Gue nggak tahu dipagarin sama Cosmo apa kagak. Iya. Oke. Ya, yang udah pasti kan Rian Dwi Rinaldi. Gimana juga, nih anak juga mendapatkan angin segar ya setelah masuk timnas dan dia belum tercoret loh, Bang. Belum dicoret kan? Belum. Maksudnya masih berkesempatan untuk membela timnas di AFC. Dan kayaknya Hasim Zari suka deh sama gaya main dia karena dia bisa main dua posisi. Di flank sama anchor. Berarti yang belum tercoret itu yang baru dia sama Fajrian ya? Dia Fajrian sama terus Sikil. Brian Nick sama Sikil. Iya. 4 ya. Itu dia. Debutan yang belum sama Riza Gunawan dong. Oh, Riza Gunawan ya. Lupa pemainnya sendiri lupa. Ada 5 pemain. 5 pemain ya. Ya, yang bisa dibilang debutan yang menembus sementara ini. Regun Cepot. Oke, terkait dengan yang dilakukan oleh Alvaro Martinez pada saat di SKN, gue pribadi sebetulnya yakin banget dia ini tipe yang membangun. Ditambah lagi dia akan mendapatkan pemain-pemain terbaik di dunia ya, seperti Ricardinho dan juga kemungkinan Elisandro selama belum ada statement dari official pendekar atau Atta, ya kita masih bisa kemungkinan ya gitu. Don, ini menarik Don. Lu percaya nggak kalau misalnya, lu yakin nggak kalau misalnya sekarang ini kita berbicara BBS ya? Ini agak menarik nih. Saya selalu berpikir bahwa kemarin tuh BBS di halus tuh terlalu banyak gendong pemain Don. Oke. Ngerti nggak? Artinya dia terbebani Don. Terbebani untuk bisa mengangkat performa rekan-rekannya untuk memberikan hasil yang positif untuk halus. Ya kan? Karena ya dia pemain bintang, kayak bintangnya futsal Indonesia. Dan dia diberikan beban yang sangat berat lah di tim. Nah sekarang dia bermain untuk pendekar. Nah di pendekar kalau menurut gua dia bukan menanggung beban banyak pemain lagi nih. Udah dari Cardinho di sana. Terus nanti kalau lu katakan juga ada siapa? Elisandro juga, dan mungkin ada nanti Rian sudah pasti di sana juga sebagai pemain yang sekarang levelnya sebagai pemain tim nasional, dan kita belum tahu lagi pembeliannya nanti siapa lagi. Rinaldi sudah ke sana. Artinya ini akan memberikan kesempatan kembali nggak bagi seorang BBS kembali ke dalam puncak permainannya dan bisa kembali ke timnas. Menurut lu gimana? Pandangan lu? Ini menarik menurut gue ya. Karena kan selama ini kan orang udah mengatakan bahwa BBS sudah habis nih. Betul. Iya kan? Oke, kalau mungkin dia masih bisa cetak gol di kompetisi reguler, ya namanya kompetisi, siapapun bisa lakukan itu. Tapi dari sudut pandang pelatih, apalagi pelatih tim nasional, apakah masih pantas dan wajar apa tidak BBS masuk ke dalam timnas? Karena dengan karakter BBS, sana udah ada Brian Nick, udah ada Iqbal, udah ada Runtu Boy, ya kan? Udah ada beberapa pemain lah yang bisa menggantikan peran dari BBS. Menurut lu gimana? Ya kalau gue ya, ini pendapat gue. Kebetulan beberapa hari lalu gue habis konten sama BBS. Iya, gue lihat itu. Makanya gue pancing lo. Aduh. Jadi gue bilang BBS. Dan BBS takut kalau panggil sini, Don.
Berapa kali gue ngomong tapi nggak pernah datang. Itulah, gue juga mikir dia takut di sini nih, karena kan gimana juga dia masih aktif, masih main. Ini bangku panas di sini Don. Bangku panas. Sampai bola gue anget. Jadi gue Gila. Dia yang gila mancing-mancing. Kan kalau udah ngomong masalah bool, gue udah pernah nafsu. Aduh. Gila lu. Ayam dong. Buat ayam. Oke. Jadi kalau gue dengar statement BBS tuh dulu waktu jadi halus, sebetulnya banyak pemain yang punya kualitas bagus. Yeah. Dia bilang gitu, tapi sayangnya targetnya hanya main di liga. Betul. Artinya motivasinya tuh nggak tinggi. Yeah. Jadi merasa masih ya udah standar gue, yang penting gue pemain muda lagi. Ya, yang penting gue bermain di liga, kompetisi liga di liga gitu, di kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia. Sayangnya itu yang terjadi. Nah, sedangkan yang dibutuhkan sama BBS adalah dia bilang gue nggak mungkin bisa sendirian bang ngangkat tim. Betul. Gue butuh teman-teman yang satu frekuensi, satu kata gue satu misi di mana gue mau juara. Ya. Nah itu yang kemungkinan dia akan dapatkan di Pendekar. Ya. Dan gue rasa kan gue sempat bilang kan, lo terlambat gak sih? Lo ngerasa terlambat gak sih? Ke Pendekar? Kenapa nggak musim lalu gitu segala macam? Dia bilang ada benarnya juga kalau misalnya terlambat, karena sebetulnya kan emang musim lalu kan udah ada komunikasi antara Atta, bahkan juga dengan manajemen halus juga katanya sih udah ada gitu. Yeah. Cuman memang Bayunya sepertinya nggak dilepas. Nah ini memang menjadi sebuah konflik pribadi kan. Artinya buat seorang Bayu Saptaji saat usianya terus nambah, tapi dia stuck di situ-situ aja, dan ambisinya itu kalau untuk balik ke timnas peluang dia kecil. Kalau gue pribadi. Tapi kalau dia untuk bersinar kembali sangat besar. Yeah. Jadi antara bersinar kembali dengan masuk timnas itu akan berbeda tuh bang. Yeah. Kenapa gue bilang berbeda? Jadi kalau seandainya Coach Hasim Zade ngelihat dia bersinar kembali, tapi tidak cocok dengan gaya main, kecuali kalau misalnya pergantian pelatih timnas, terus cocok dengan gaya mainnya Bambang Saptaji. Ingat Bayu itu cuma bisa main di flank. Yeah. Dan itu karakter yang tidak terlalu diminati oleh seorang Hasim Zade. Yeah. Karena memang posisinya Hasim Zade bukan posisi Amjad posisinya Bayu itu memang hanya flank dia bisanya. Yeah. Kalau dia main di anchor nggak terlalu jalan lah gitu artinya. Yeah. Karena kan memang dia bagus saat with the ball ya. Nah tanpa bolanya ini mungkin dia harus kerja keras lebih lagi. Yeah. Ditambah umurnya nambah. Kalau kondisi fisik kayaknya dia mau nambah terus deh. Karena ada program dari Alvaro. Ya harus ya. Memang kalau yang namanya effort bagi pemain mungkin yang sudah tingkatan senior ya, betul, dengan faktor usia, memang itu perlu ada effort tambahan latihan fisik sendiri. Betul. Dan kalau memang kita mau kembali kepada performa terbaik ya, itu bisa dilakukan kalau kita mau kerja. Terus satu lagi Don, ini kan kalau kita berbicara usia, Bayu juga udah nggak terlalu muda. Terus sekarang ini juga yang namanya Dekadino juga udah nggak terlalu muda. Artinya memang Atta ini kan mempunyai pemain yang mempunyai pengalaman, talentanya bagus, tapi dari segi fisik mungkin belum bisa tertopang. Kalau memang mereka tidak bisa menambah sendiri. Betul. Nah, menurut lo dengan kehadiran dua pemain ini di Pendekar, apalagi nanti tambah Elisandro ya, apakah udah bisa cukup nih untuk mengangkat performa dari Pendekar sendiri? Itulah gunanya pemain-pemain seperti Efrinaldi, si Rian, dan mungkin beberapa pemain-pemain yang nanti mungkin muda. Siapa tahu Sanjaya back to futsal, kita nggak tahu, karena gue nggak tahu sih posisi dia sekarang dia baru nikah kalau nggak salah. Baru nikah kalau Sanjaya. Sedangkan Sanjaya salah satu pemain yang diminati oleh Alvaro. Karena dulu sama-sama di SKN ya. Iya, gitu. Nah, jadi gue melihatnya gini, kalau kita bicara tentang tadi kembali lagi ya, fisik. Gue yakin sih Ricardinho untuk fisiknya yang kemarin aja 3 bulan nggak main aja masih dia bisa dia turun loh berat badannya main 3 bulan di Indonesia. Masih terjaga lah kemampuannya. Betul. Artinya pengalaman itu bisa menutupi kekurangan dari fisiknya, Bang. Tapi memang kalau seandainya pre-season ini dihajar, kita bicara main kick off Desember. Ya kan? September, Oktober, November. Let's say 2 bulan lah. Balikin kondisi fisik dengan pemain yang standar Eropa, lalu juga BBS juga bisa dibilang juga sekarang nambah-nambah banget dia latihannya. Kalau nggak salah Abang juga nambah-nambah juga ya. Nambah berat badan ini baru mau ngomong gua, Mbak Sesu mana burgernya, lapar Mbak Sesu.
Mas Esu. Kemarin Tadi katanya udah buka pintu. Kemarin katanya nge-gym. Sini dong. Sempat juga ikut Zumba sama ibu-ibu PKK katanya. And one, and two. Nah, itu dia. Iya, ini kita lagi ada di Tifosi Tipe Sport Center. Nah, Kita, ini kita ada lagi apa nih? kita Burger. lagi mau break. Ibu sini nongol dong. Nongol di TV dong. Ini punya aku. Yang plan mana Makasih, plan? Kak. Ini plan ini. Ini plan. Ini plan. Kamu itu? Thank you. Oke, kita sambil makan ya. Ini kita ada di apa nih? Seshe Boba. Shishe boba. Shishe boba. Seshe Boba. Tifosi Sport Corner. Oh iya. Akhirnya namanya Tifosi Tifosi Sport Corner. Ini kita lagi makan burgernya. Seshe Bobanya juga ada minum. Ya, ini enak banget. Enak banget, Bos. Sumpah ya, Jadi kita belum makan, sambil gua makan. bukan karena ini ya sponsor ya. Ya. Tapi beneran gua kemarin bos sampai rumah tuh gua rebutan sama anak gua. Iya. Anak gua sikut. Lo bawa cuma satu lagi. Gak apa-apa lah. Tapi porsinya kenyang, Bang. Pas ya. Kenyang. Enak pokoknya. Ambil kita ngomong. Kecuali- Oke, Don. Ya, jadi kalau gua kembali lagi terkait dengan yang tadi lo bilang. Menurut gua kondisi fisik Bayu akan sangat fit pada saat waktunya tiba ya dalam ini kompetisi bergulir. Iya. Kenapa gue bilang seperti itu? 30 tahun, Bang. Iya. 30 tahun tuh nggak tua-tua banget. Gue 30 tahun tuh nggak ada yang bisa ngejar gue waktu gue lari. Ngeri banget. Gue naik ojek. Cuman ya mudah-mudahan Bayu nggak kembali lagi ya cederanya kamu ya. Itu aja. Itu Yang aja. kekhawatiran gue tuh cuma Ya. masalah cedera aja. Karena gimana juga kalau cedera itu kan memang pernah cedera parah kan. Ada trauma kan pasti kan. Trauma ada. Ya. Tapi kan gue bisa kembali lagi main bola, main futsal Iya, juga. percaya diri kan Percaya juga diri. harus bisa ditingkatin lagi. Tapi Iya. siapa sih yang nggak percaya diri kalau misalnya dari segi pemain-pemain yang memang ada di tim itu juga akhirnya nanti mampu menopang Iya. tim tersebut dengan baik. Tentu sekarang seperti yang Abang bilang, Betul. BBS nggak kerja seperti sendirian lagi. Iya. Ya itu dia. Luar biasa. Selamat juga buat Rian yang akhirnya direkrut. Ya, Rian perjalanannya luar biasa ya dari The Kings terus ke Halus, loyal sama Halus sampai akhirnya ke klub yang bisa berpeluang menjadi juara. Yes. Ya, untuk ukuran kelahiran tahun berapa? 97 kalau nggak salah. Iya. 97 98. Menurut gua oke lah. Apa lagi? Ya, itu mungkin kalau yang lain dari gosip-gosipnya kiper Bramenta kalau misalnya Alvaro Martinez masih seleranya sama mungkin bisa diangkut, tapi kan Bramenta baru aja habis cedera kan. Iya. Itu kan pasti akan jadi sangat PR menurut gua. Pemain-pemain yang lain belum ada ketahuan di mananya, tapi yang menarik itu apakah nantinya akan ada klub yang dijual? Nah, kayaknya udah ada yang hubungin lo ya? Waduh, Nanya-nanya ya? Iya. kalau yang mau beli banyak Banyak ya? gitu. Kalau yang beli banyak, Kita kalau yang lihat. mau beli banyak. Kita lihat nanti. Mungkin ada yang mau dijual, Yes, itu dia. kabarin agennya. Buat klub yang mau dijual bisa sisihkan 2,5%. Lu kayak kayak fakir miskin dan anak-anak terlahan. Ya, kalau menurut lo Bang, ada nggak klub yang bakal dijual? Belum tahu, Don. Enggak, menurut lo. Kan kita lihat gini aja deh. Halus kehilangan dua pemain yang cukup potensial lah. Gue dengar gosip itu, Pelindo mau dilepas. Tapi gosip. Oh, kemarin gua sama Akang. Nah, terus? Bisa jadi bukan dilepas, tapi kayak semacam Merger. merger. Yes. Iya. Merger. Tapi kalau seandainya dari pihak kantornya IPC-nya tidak ini lagi ya, tidak mensupport lagi ya gitu. Kemarin sih Akang ngomongnya hati-hati banget. Kemarin tuh lagi apa? Kayaknya mau merger sama Elektrik PLN. Ya, agak aneh juga sih itu kalau kejadian Dua BUMN. dua BUMN yang bersaing bahkan pada saat apa? Tapi seru tuh. Iya sih, kalau seandainya kejadian sih seru sih. Iya. Cuma kalau buat gue jangan sampai hilang lah. Jangan sampai hilang klub-klub yang memang notabene ini. Syukur-syukur PLN balik lagi Bang. Ya. Syukur-syukur Abang bisa megang lagi. Nanti gue warnain rambut kayaknya. Atau ya kita nggak tahu siapa lagi yang apa lagi ya yang klub-klub yang bisa dijual. Dan kentangnya. Iya kentang. Udah saya jilatin kok. Udah saya jilatin tadi. Biar nurut. Biar nurut. Ada suara bidadari. Nah gitu. Jadi terus juga Famos Amos, balik lagi. bisa gak Famos bertahan
Tahu artinya nggak lo ada juga yang DM ngomong gini kan, Famos tuh Famos Mataram bukan Famos Bekasi. Gitu. iya. Ada yang udah mulai gedek kayaknya. Dari awal Bang, dari Dari awal, ya? saat Famos itu pindah ke Bekasi yang musim lalu, itu emang orang-orang terutama fansnya Famos yang memang tahu Famos itu berasal dari Mataram kan. Itu sangat Tapi sebenarnya juga berpindah ke Bekasi itu untuk menyelamatkan Don, biar slotnya nggak hilang kan. Kalau misalnya di sana nggak ada yang mau ngejalan juga siapa? sebetulnya banyak waktu itu yang sejarahnya yang Famos mau dibeli itu banyak. Ya, Cuman memang menghilangkan mau nama Famos. iya kan mau dibeli, bukan Betul. yang mau cuma megang legalitas, Itu dia. tetap nama itu dipakai, Itu dia. gitu loh. Karena memang ngapain kita keluar duit tapi namanya Iya. nama klub orang gitu kan. Betul. Terus Don, informasi Don. Yuk silakan. Informasi. Kapan timnas berangkat Don? Karena mereka pertandingan pertama lawan Iran tuh tanggal berapa ya? Nah, kita lihat. Paling nggak kan mereka kan harus sudah sampai udah tiba di sana H-3 kali ya atau H-4. Kita akan bertanding tanggal 28 September. 20 September. Sekarang tanggal 15, berarti masih ada sekitar 2 minggu lagi. Dan Persiapan. lawannya pertama Iran. Mainnya jam 9 malam terus. 9 malam. Melawan Cina Taipei jam 11, tapi jadwalnya kita diuntungkan sebetulnya. Jadwal pertama kita lawannya Iran, Mantep berat. banget, Kedua lawan Lebanon yang pesaing kita. Mantep banget Don. Waduh, jepitannya itu loh. Jepitan apanya sih? Itu. Ini kan gua dagingnya Itu tuh. iya, dagingnya kejepit. Dagingnya kejepit. Aduh, kacau lagi gua. Jadi pada saat menghadapi Lebanon itu kita tuh kalau kita menang, kita tuh terakhir cuma lawan Cina Taipei. Gue berharap oke lah lawan Iran kita mungkin bisa imbang aja, kayaknya rasa menang ya Bang ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kapan berangkat gue nggak tahu. Jadi artinya runner up bisa kita ambil ya? Ya, runner up. Kalau kita ngomong juara grup kayaknya kita apa ya? Kayak kita kepedean gitu. Lawan Iran itu loh. Harus realistis lah. Itu dia. Kita di timnas di level junior U20 kita pernah ngalahin Iran ya. Tapi kalau berbicara timnas senior agak-agak berat memang sebenarnya. Berat. Karena kualitasnya berbeda. Betul. Gitu ya. Kalau untuk level junior siapapun bisa saling mengalahkan. Ya. Kalau menurut gue begitu. Dan kita kalau misalnya kita lolos, kemungkinan ketemu Jepang. Jepang sore nanti. Enggak, tapi pelatihnya Kensuke. Jepang sore nanti uji coba lawan siapa? Brazil. Ngeri ya? Ampun. Ngeri ya? Ngeri banget. Ya itulah kita harus ya kualitasnya kita harus samain sih. menurut Betul. gua. Ya kita bisa lah ngumpulin orang-orang Brazil yang main di Liga Indonesia. Atau mungkin boleh-boleh jalan jaksa gitu Iya. mau main. Brazil Boleh. bukan. Brazil bukan. Kumpulin main. Oke, udah. Oke, itu aja. Kita mau makan dulu. Kita mau makan dulu, tapi thank you banget buat yang udah komentar. Oh iya, kita akan bacain komentar-komentar yang sifatnya pertanyaan. Kita bisa jawab di situ. Tolong aktifin kolom komentarnya, diskusi di sana. Jangan apa ya, jangan caci maki. Ya, kita juga pengennya apa ya, perbedaan ini Yang sehat-sehat positif lah, aja, yang positif. Terus juga jangan lupa juga ini ya, dipencet ya tombol subscribe-nya. Ya. Juga like juga, kalau bisa juga share, kasih tahu ke teman-temannya. Instastoryin. Mudah-mudahan kita berdua sehat terus. Jadi biar ini lamtur ini menyebar kemana-mana Don ya. Betul. Banyak orang yang melihat juga. Ya kita sih nggak bilang kita yang paling benar, tapi setidaknya kita berani Udah pasti benar kita. memulai. Setidaknya kita lebih Lu biasanya pede Don. Kok Mr. Confident dulu, hilang sih? nggak dulu, gue belum selesai ngomongnya. Oke. Belum tentu kita benar, tapi yang lain apalagi. Berarti kita paling benar. Kita paling benar. Nah itu dia ya. Itulah kepedean dari Mr. Donzol, Mr. Confident, makanya dia ada di sini. Iya. Karena yang hadir di Lamtur ini harus orang yang pede untuk berbicara kebenaran Don. Ya, kebenaran bukan dong. kebetulan ya. Bukan. Iya kan benar sama betul tuh sama, tapi kalau kebenaran sama kebetulan itu beda arti. Beda arti benar. Bagus ya bahasa Indonesia ini. Mengandung makna yang sangat luar biasa. Oke, jangan lupa like, subscribe. Ya, tadi YouTube channel Fenar Huta Barat dan Donzol. Dan juga YouTube channel Coach Donzol. Juga follow Instagram Fenar Huta Barat 8 Official dan juga @donzol. Kita akan kita akan lanjut lagi. Tolong ya, kita siap kok tiap hari konten juga, nggak ada masalah. Yang penting kasih tahu kita aja ya. Benar. Yang apa yang mau diangkat. Kan nggak lucu kan, masa kita cuma bikin konten kita makan doang. Ya. Emang kita next Carlos. Ya, ini juga Don. Kalau misalnya pun mereka juga mereka juga mau untuk apapun yang mau dibahas, mereka punya informasi apapun juga tentang futsal,
kita kasih info. Pakai anonim aja. Kasih info aja. Kalau misalnya takut, iya, kalau nggak mau namanya dikenal dibacain, ya sebut saja Mawar. ya sudah Mawar atau sudah Biorka. Biorka. Oke. Oke. Itu dia. Itu aja. Ketemu lagi dengan saya Fernando Sampai Putra Barat dan juga Doni Zola. di lantai berikutnya. Bemcro.